Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi melawan korupsi. Masuk di pendahuluan, berdasarkan hasil penelitian Transparansi Internasional, ditemukan adanya keterkaitan antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan atau kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat juga. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah. Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegak hukum menjadi efektif. Penegak hukum juga yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa dengan mengurangi korupsi dapat juga mengurangi kejahatan yang lain. Selanjutnya masuk di definisi pemberantasan korupsi, yang mana pemberantasan tindak pidana korupsi juga adalah salah satu serangkaian tindakan yang melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pemberantasan korupsi merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuknya juga di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional di sebuah negara. Maka dari itu, kebijakan pemerintah juga dalam berupaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh strategi yang komprehensif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ada beberapa strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada mengenal lebih dekat korupsi. Kita sebagai rakyat perlu belajar bagaimana mengenali korupsi itu sendiri. Karena salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas dikarenakan baik dari pemerintah maupun anggota masyarakat kurang memahami dan mengenali secara baik jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai kita berteriak berantas korupsi, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri sebetulnya sering melakukan korupsi. Strategi yang kedua ada mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang mana kita ketahui dan pahami hak dan kewajiban kita, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Jikalau kita tahu aturan mainnya di proses hukum, kita tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi. Sebaliknya juga, kita bisa melakukan pengawasan ataupun kontrol sosial dan berperan secara aktif menanggulangi maupun mencegah korupsi itu sendiri. Yang ketiga ada kerjasama dan komitmen. Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama, terutama korupsi antar lintas negara. Kerjasama bisa dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi. Salah satunya juga diwujudkan dengan meratifikasi konvensi anti korupsi, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik. Yang keempat, ada sikap anti korupsi atau pencegahan preventif. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem, dari sistem hukum, sistem kelembagaan, dan perbaikan manusianya, baik dari sifat moral dan kesejahteraan. Strategi yang kelima ada kontra korupsi atau penindakan represif. Kontra korupsi juga adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitik beratkan aspek penindakan. Proses penindakan yang dilakukan sifatnya bisa dipaksakan, akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas. Yang keenam ada peran serta masyarakat memberantas korupsi. Korupsi sungguh menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi juga di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat, program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebaliknya, jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi, maka korupsi pun bisa diakhiri. Setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum, baik dari polisi, jaksa, hakim, advokat, ataupun kepada KPK. Yang ketujuh ada penghargaan bagi pelapor.
kepada setiap orang, ormas, atau LSM yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan berupa piagam atau premi setelah keputusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, yang mana turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalakan anti korupsi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih. Dengan digalakannya program pemberantasan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintah di era reformasi melalui upaya koordinasi, pengawasan, monitoring, investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, serta peran masyarakat yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 di tahun 2002, yang mana diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Yang terakhir, ada closing statement yang mana korupsi bukan hanya masalah uang curian, tetapi harapan yang disita. Maka dari itu, bukan hanya tantangan hukum bagi korupsi, tetapi panggilan moral sebagai warga negara. Strategi itu bisa dirubah, tetapi komitmen kita harus ketat, transparan, dan berani. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.